Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini kita semua sudah tahu bahwa kita sekarang berada dalam bulan yang suci, bulan Ramadan. Amat disayangkan sekarang kita berada dalam keadaan yang tidak sama dengan keadaan yang dulu. Di mana dulu syiar-syiar Allah ini, baik itu berupa tadarusan, tarawih, semuanya itu terlihat ramai dan sangat luar biasa. Ada buka bersama, sahur bersama, Masya Allah. Tapi dalam keadaan sekarang ini jauh berbeda. Apakah ini ujian? Tentu ini ujian bagi orang beriman. Maka saya mengajak pemirsa semuanya, mari kita sikapi ini dengan baik dan kita jangan sampai tertipu. Banyak di antara kita panik, sibuk untuk berpikir bagaimana dia agar selamat dari corona, bagaimana agar anak-anaknya selamat, bagaimana agar dirinya tetap sehat. Kita khawatir kita jangan sampai tertipu. Kenapa? Sampai-sampai kita lupa bagaimana kesehatan iman kita, bagaimana kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Allah, karena kita sibuk memikirkan bagaimana agar kita selamat. Dari bangun tidur, bahkan sampai terbawa ke dalam tidur, hanya kita berpikir tentang corona. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pikirkan baik-baik, jangan kita sampai terjebak. Seperti umpamanya kita sedang mau kemalingan, tentu maling ini akan membuat rasa, perasaan, dan keadaan kita menjadi terkecoh. Dia akan membuat suatu kegaduhan agar perhatian kita teralihkan. Maka janganlah corona ini menjadi kambing hitam untuk kita untuk tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini kita sudah tahu bahwa satu-satunya ibadah yaitu berpuasa. Dan kita meyakini bahwa tidak ada amal ibadah apapun itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amal ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan yang berkaitan tentang hukum daripada puasa itu sendiri. Yang pertama harus kita ketahui yaitu beberapa perkara. Di antaranya adalah niat. Di dalam masyarakat kita begitu banyak pendapat-pendapat. Dulu tidak terlalu ribut karena banyak orang memakai satu pendapat, tuan gurunya satu, kiainya satu. Tapi sekarang berkat banyak pendidikan yang luar biasa, ulama pun banyak, maka pendapat pun banyak. Di antaranya yang sering menjadi pertanyaan di kalangan orang-orang awam yaitu niat. Ada kelompok yang mengatakan dia boleh berniat dalam puasa itu di malam pertama bulan Ramadan, dia akan berniat satu kali puasa full 1 bulan. Yaitu dia berniat, saya berniat puasa full 1 bulan Ramadan. Nah, maka dalam mazhab kita ada juga pendapat seperti itu. Dan yang selama ini yang kita pakai dan yang lebih jumhur adalah yaitu berniat setiap malamnya. Maka kalau kita telusuri kitab-kitab klasik dan kitab-kitab fikih para mazahibul arba'ah, maka kesimpulan antara boleh tidak berniat 1 tahun ini, kesimpulan jawabannya adalah boleh-boleh saja. Dan ini muncul dari pendapat kalangan Al-Maliki. Lalu kita Asy-Syafi'i bagaimana? Maka pendapat ini diketengahkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj, mengatakan bahwa seseorang boleh dia berniat 1 kali
satu bulan full dia berniat puasa di malam pertama bulan Ramadan, tapi yang akan mengenap oleh niat itu hanya puasa hari itu saja. Dalam artian dia boleh berniat seperti itu, tapi tetap hanya bermakna untuk satu malam. Oleh dari itu, di kalangan mazhab Syafi'i wajib berniat tiap malam sampai 30 malam atau 29 malam itu wajib berniat. Perkara dia sudah melakukan niat satu bulan full, itu hanya untuk ihtiyat saja. Sebagian ulama mengatakan dia akan mendapatkan pahala. Nah, tapi jumhur ulama, meskipun kita sudah berniat 1 tahun full, kita harus berniat setiap malamnya. Maka kita ingat sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang menjelaskan bahwa man lam yajtami' niyah bil-laili fala siyamalah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak sempat melakukan niat di malam hari, maka dia tiada puasa baginya. Artinya ketika ada orang bangun-bangun sudah masuk azan subuh, dia belum berniat, maka tidak ada puasa baginya. Andai pun dia puasa, dia akan bernilai sunnah dan wajib dia mengqadanya setelah habis bulan Ramadan. Jadi intinya hadis itu adalah menjelaskan wajibnya kita berniat di malam hari. Malam hari kapan waktunya? Yang namanya malam mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar. Makanya orang-orang tua dulu kita mengajarkan kita sama-sama melafazkan atau sama-sama berniat ketika kita setelah melakukan tarawih. Nah, ini baik juga. Jadi kalau orang sudah berniat ketika tarawih, nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, andainya nanti dia lupa untuk makan, ketika makan sahur lupa berniat, bahkan dia bangun setelah subuh lupa berniat, tapi dia sudah berniat semalam ketika tarawih, maka puasanya sudah sah karena dia sudah berniat di malam hari. Maka itu satu yang kita bahas di sini dulu dalam kesempatan ini, yaitu niat. Tidak sah niat kecuali masih di waktu malam. Berbeda dengan puasa sunat, maka seandainya orang terlambat bangun, dia boleh berniat setelah terbit matahari dengan syarat belum makan apa-apa. Nah, saya kira sampai di sini dulu. Di kesempatan selanjutnya kita akan bahas tentang perkara-perkara yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, dan saya pesankan kepada pemirsa semuanya, dalam keadaan pandemik ini, mari kita tetap di rumah, tapi jangan lupa, jangan sampai kepanikan kita tentang corona melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang merasa sedih tidak ke masjid, alhamdulillah, berarti ada masih iman di dalam hati. Tapi barang siapa yang masih justru merasa senang, hati-hatilah, pertanda hati kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan kita yang masih tetap di rumah bukan menyurutkan kita untuk ibadah. Tetap di rumah, tadarusan di rumah, perbanyak selawat di rumah, perbanyak sholat-sholat sunnah yang lainnya, maka insya Allah itu sebagai salah satu ikhtiar kita untuk mereda kemurkaan Allah, dan mudah-mudahan Allah mengangkat wabah ini dari kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.